cek program terapi medik. Selamat pagi. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Christine Patricia Marpaung, asisten keperawatan UPH yang akan merawat ibu dari pukul 7 sampai 12 siang nanti ya ibu ya. Sebelumnya boleh saya lihat bilang namanya, bisa disebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Sudah selesai ya ibu. Sebelumnya, apakah ibu bisa tidur nyenyak tadi malam? Apakah ada keluhan? Tidak ada ya ibu ya. Oke, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap area intim ibu ya. Nanti membutuhkan waktu sekitar 30 menit, tempatnya nanti di sini saja. Apakah ibu bersedia? Oke, nanti langkah-langkahnya saya akan meminta ibu untuk membuka celana dan baju. Nanti saya akan sedikit menekan dan akan sedikit meraba-raba untuk melihat apakah ada nodul, pembengkakan atau keluarnya cairan. Oke, sebelumnya saya akan mempersiapkan alat-alat yang terlebih dahulu. Ibu bisa beristirahat, nanti saya kembali lagi ya. Ini sih ibu, saya kembali lagi. Saya tutup dulu sambil lagi. Untuk memberikan pasien ibu ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya ibu. Nanti Ya, saya pakai sarung dulu ya. ibu bisa melakukan konsultasi ibu. Nanti saya atau rekan lainnya akan datang untuk membantu. Ya ibu. Oke, setelah mencuci tangan, pastikan klien atau pasien pria pada posisi terlentang atau berdiri dan wanita pada posisi ditekam. Pada pasien wanita, dianjurkan untuk berkemih terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Oke, langsung kita mulai ya Pak pemeriksaannya. Sebelumnya saya akan melakukan sedikit tanya jawab terhadap Bapak. Sebelumnya apakah Bapak sudah menikah? Sudah menikah ya Pak. Lalu apakah Bapak sering melakukan aktivitas seksual bersama istri? Ya. Kalau boleh tahu berapa kali Pak? Oke. Lalu apakah Bapak ada merasakan nyeri Pak saat berhubungan intim? Tidak ya Pak. Oke, lalu apakah Bapak pernah ada riwayat bengkak atau penyakit seksual menular? Tidak ada ya Pak. Oke. Lalu apakah Bapak ada rasa sakit saat berkemih atau berhubungan seksual? Tidak. Oke. Oke Pak, langsung kita mulai ya pemeriksaannya. Inspeksi pada kulit penis, apakah perkembangan penis dan kulit serta rambut pada bagian dasar atau pubis. Inspeksi di sekitar pangkal penis, apakah ada lesi, inflamasi, nodul, dan papula. Perkembangan penis pasien sesuai dengan usia pasien. Lalu glans. Glans pasien, jika pasien belum sunat, kita akan memposisikan pasien untuk posisi terlentang dan kita atau pemeriksa menarik kulit prepisium ke atas seperti ini. Lalu inspeksi apakah adanya smegma, lesi atau inflamasi. Setelah diperiksa, geser kembali kulit prepusium atau kulit sirkumsisi ke posisi semula atau naik ke atas. Perhatikan apakah ada fimosis atau parafimosis. Lalu meatus uretra. Lakukan penekanan pada glans penis untuk membuka meatus uretra antara ibu jari dan jari telunjuk. Lalu inspeksi lokasi meatus uretra, adanya hipospadia atau epispadia, dan adanya keluaran cairan pada meatus uretra. Jika tidak ada keluarnya cairan, bisa minta pasien untuk milking penis untuk mengeluarkan cairan. Oke. Lalu pangkal rambut kemaluan pasien. Inspeksi apakah rambut pada kemaluan pasien terdistribusi merata sesuai dengan perkembangan usia pasien. Dan periksa juga apakah ada kutu pada rambut kemaluan pasien. Lalu batang penis. Palpasi korpus penis di antara ibu jari dan kedua jari, telunjuk dan jari tengah. Seperti ini. Kaji adanya nyeri, tekan, nodul, dan indurasi. Apakah nyeri Pak? Oke, lalu selanjutnya instruksikan pasien untuk memegang bagian penis ke arah atas, atau pemeriksa juga dapat memegang penis agar tidak menghalangi punggung tangan pemeriksa. Angkat kantong skrotum seperti ini naik ke atas untuk memeriksa permukaan posterior yang ini. Inspeksi adanya pembengkakan, benjolan, inflamasi, dan lesi.
Oke, lalu selanjutnya pemeriksaan terhadap testis dan epididymis. Palpasi dengan lembut setiap skrotum dengan menggunakan ibu jari dan kedua jari pertama. Raba setiap nodulus, adanya epididymitis atau adanya nyeri tekan. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Oke, lalu pada korda spermaticus. Palpasi setiap korda spermaticus di antara ibu jari dan jari telunjuk mulai dari epididymis hingga inguinal eksternal. Palpasi adanya nodus atau pembengkakan. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Oke, lalu untuk pemeriksaan transiluminasi, lakukan pemeriksaan ini jika hanya ada pembengkakan atau massa pada skrotum. Oke, caranya itu pastikan kamar dalam kondisi yang gelap. Arahkan pancaran cahaya dengan senter atau pen light dari belakang skrotum melalui massa tersebut. Oke, lalu kita angkat skrotum dan kita berikan cahaya atau senter pada skrotum. Lihat apakah adanya pantulan sinar berwarna merah, yang artinya menandakan adanya cairan serosa yang dapat ditandai dengan adanya hidrokel dan spermatokel. Oke, lalu selanjutnya untuk pemeriksaan kelenjar prostat, pemeriksaan ini dapat dilakukan bersamaan dengan palpasi anus atau rektum. Caranya, posisikan pasien berdiri atau lateral kiri. Minta pasien untuk rileks dan gunakan sarung tangan dan lubrikasi jari telunjuk dengan gel. Caranya memasukkan seperti ini, lalu menahannya dan hembuskan secara perlahan. Masukkan jari ke dalam anus seperti ini. Masukkan jari ke dalam anus dan mulai untuk palpasi. Tempatkan jari telunjuk ke arah jam 12 atau di atas ke atas. Lalu palpasi kelenjar prostat apakah teraba pada posisi jam 12 dan palpasi apakah kelenjar prostat ada nodul atau keras dan adanya pembesaran. Oke. Lalu inspeksi hernia. Inspeksi benjolan dan massa di daerah inguinalis dan femoralis. Sambil mengamati, minta pasien untuk mengejan dan falsafa manuver. Lalu kita akan mengkaji benjolan yang terlihat saat mengejan, dan saat mengejan akan terlihat adanya hernia. Oke, bisa mengejan, Pak? Oke, tidak terdapat benjolan saat mengejan. Oke, palpasi area lingkar inguinal eksternal dan femoral dengan jari telunjuk dan jari tengah. Instruksikan pasien sambil mengejan dan atau falsafa manuver. Oke, bisa mengejan, Pak. Oke, tidak terdapat adanya hernia. Palpasi inguinal nodus lymphaticus pada bagian pangkal paha dari ligamen inguinalis hingga sepanjang bagian paha dalam atas. Kaji apakah ada pembesaran dan nyeri tekan. Oke, apakah nyeri, Pak? Tidak. Lalu apakah ibu sudah menikah? Lalu apakah ibu pernah mengalami kehamilan? Belum ya. Oke, apakah ibu pernah merasakan gatal pada area kelamin ibu? Belum pernah ya. Oke. Lalu apakah ibu pernah memiliki riwayat penyakit kronis seperti benjolan, nyeri, tidak ya? Oke. Lalu apakah ibu memiliki pasangan? Oke. Ibu sebelumnya belum pernah melakukan hubungan seksual? Oke, langsung kita mulai saja pemeriksaan terhadap alat kelamin ibu. Oke, yang pertama inspeksi distribusi rambut. Distribusi rambut pasien sesuai dengan perkembangan pubertas. Tapi normalnya distribusi rambut menyebar merata dan normalnya bentuk dari vagina pasien berbentuk segitiga terbalik dan menuju ke arah umbilikus. Di rambut genitalia pasien atau alat kelamin pasien tidak terdapat telur kutu atau kutu. Oke, lalu selanjutnya inspeksi labia mayora. Pada wanita nullipara, labia mayora berada di garis tengah. Namun pada wanita setelah persalinan, vagina tidak berada pada garis tengah. Labia mayora tidak berada di garis tengah untuk wanita setelah persalinan. Namun normalnya vagina itu simetris, padat, dan tidak ada pembengkakan, lesi, serta ekskoriasi.
Lalu selanjutnya kita akan inspeksi daerah klitoris dan labia minora. Di area klitoris, kaji adanya inflamasi, lesi, polip, dan bau yang tidak sedap. Lalu pisahkan labia mayora untuk memeriksa. Dan labia minora, lihat apakah labia minora itu berwarna merah muda gelap, lembab, dan simetris. Normalnya labia minora berwarna merah muda gelap, lembab, dan simetris. Klitoris tampak seperti titik atau celah yang berada pada garis tengah. Dan bukaan vagina atau introitus tampak seperti celah vertikal sempit, dan jika dibuka dapat tampak lebih besar. Perineum tampak halus dan tidak ada luka pada episiotomi. Ini berlaku jika setelah perempuan mengalami persalinan. Lalu pada anus, normalnya itu kulit kasar dan warnanya sedikit lebih gelap. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa area uretra. Pertama, perawat akan mencelupkan dulu jarinya ke jari yang bersarung tangan ke dalam mangkuk yang berisi air hangat untuk melumasi. Lalu memasukkan jari telunjuk ke dalam vagina dan dengan lembut palpasi bagian uretra dengan memberikan tekanan ke atas dan keluar. Lalu normalnya tidak ada nyeri tekan. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Oke, lalu selanjutnya memeriksa apakah adanya indurasi di uretra dan adanya pengeluaran pada sekret. Oke, lalu selanjutnya kaji area kelenjar Bartholin. Palpasi bagian posterior labia mayora dengan jari telunjuk ke dalam vagina. Dan dengan ibu jari berada di posisi jam 5 dan jam 7. Normalnya labia terasa lunak dan sama. Kaji adanya pembengkakan, indurasi, dan rasa nyeri. Apakah ada rasa nyeri, Bu, saat saya tekan? Tidak. Oke, lalu kaji apakah ada pengeluaran sekret pada kelenjar Bartholin. 3. Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada payudara pasien dan anjurkan pasien untuk duduk 90 derajat dengan posisi kedua tangan di atas. Oke, Bu, tangannya boleh diangkat keduanya. Oke, lalu kaji kedua ukuran payudara. Apakah ada benjolan atau cekungan dan nodul di kedua payudara. Perhatikan apakah ada bentuk yang asimetris pada kedua payudara. Oke, lalu selanjutnya kedua tangan di samping sisi badan pasien. Bu, bisa tangannya diturunkan ke pinggang. Oke, lalu inspeksi apakah warna kulit payudara pasien tidak sama, apakah ada hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Normalnya warna kulit pasien merata dan sama. Lalu inspeksi apakah bentuk payudara pasien simetris dan perhatikan apakah ada ukuran yang areolar, dan amati puting payudara pasien. Apakah ada lecet, kemerahan, dan cairan yang keluar dari puting serta pembesaran pada puting pasien yang tidak normal. Lalu selanjutnya pindahkan tangan ke pinggang dan posisi sedikit membungkuk ke depan. Oke, Bu, bisa bungkukkan badan ke depan. Oke, lihat keadaan payudara pasien. Apakah payudara berada pada posisi yang berbeda, dan kaji apakah adanya kerutan, perubahan posisi, dan warna kulit di payudara atau kemerahan. Biasanya kemerahan pada payudara ditandai dengan adanya inflamasi dan adanya perubahan suhu. Lalu inspeksi apakah sisi kanan dan kiri payudara pasien berbentuk sama dan simetris. Oke, selanjutnya inspeksi dengan posisi terlentang. Oke, Bu, bisa berbaring lagi. Oke, setelah pasien diposisikan terlentang, periksa bentuk ukuran payudara pasien. Apakah saat posisi terlentang, bentuk dan ukuran payudara pasien sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Lalu kaji kontur payudara. Lihat apakah ada cairan yang keluar dari payudara. Kaji puting payudara. Apakah ada cairan yang keluar saat diinspeksi. Lalu ukuran puting. Apakah puting kanan dan kiri ada yang lebih besar, dan adakah posisinya yang masuk ke dalam atau yang lebih menonjol keluar. Oke, Bu, apakah Ibu pernah menyusui sebelumnya? Tidak. Oke. Kaji area aeloral pasien. Apakah area tersebut membesar dan berwarna kehitaman. Normalnya area tersebut tidak mengalami pembesaran dan warnanya tidak kehitaman. Oke, lalu selanjutnya saya akan palpasi ya, Bu. Jika Ibu merasakan nyeri, Ibu bisa bilang, saya akan sedikit menekan-nekannya. Oke, kaji apakah saat kita melakukan palpasi pasien merasakan nyeri.
Apakah ada massa, nodul saat dipalpasi, dan perhatikan adanya luka di sekitar payudara. Oke. Apa nyeri, Bu? Tidak. Oke. Lalu selanjutnya angkat salah satu tangan pasien ke atas. Bisa diangkat, Ibu, tangannya satu saja. Oke. Lalu selanjutnya lihat apakah payudara tertarik atau meregang ke atas. Tekan dengan lembut dan palpasi dari atas ke bawah dan dari bawah puting menuju ke atas. Oke. Lalu palpasi atau tekan di area payudara pasien searah jarum jam dari 4 kuadran yang berbeda. Palpasi menggunakan satu tangan dan kaji apakah ada nodul. Teknik palpasi dilakukan seperti teknik memijat payudara, 4 jari menempel pada dinding payudara pasien, dan kaji apakah ada cairan yang keluar dari puting saat dilakukan palpasi. Oke, lalu palpasi daerah arkolar pasien, apakah pasien merasakan nyeri atau apakah ada kulit yang teraba panas atau lecet. Lalu palpasi puting susu pasien. Kalau ada nyeri, Ibu bisa bilang ya. Tidak. Pencet puting susu lalu perhatikan apakah ada discharge saat dipalpasi area puting pasien. Oke, palpasi ini bertujuan untuk mengkaji apakah adanya nodul, massa, dan lesi pada payudara pasien. Bila ada nodul atau benjolan, maka perawat bisa meremas sedikit di area benjolan tersebut dan perhatikan apakah benjolan tersebut berpindah atau terfikasi di area itu saja. Kaji ukuran massa dan nodul dengan cara mengukurnya. Turunkan tangan pasien ke bawah setelah selesai pengkajian payudara di sisi kanan dan kiri, dan lakukan pengkajian yang sama di sisi kiri atau sisi lainnya yang belum dikaji. Baik, Ibu, kita telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap payudara dan alat kelamin Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu ada keluhan selama kita melakukan pemeriksaan? Tidak ya. Oke. Lalu apakah Ibu ada keluhan lain, Bu, yang ingin disampaikan? Tidak ya. Oke. Jadi Ibu, pemeriksaan kita sudah selesai. Jadi nanti hasilnya akan saya berikan dulu kepada dokter, dan jika nanti emang ada obat atau ada tindakan lebih lanjut, saya akan memberitahukan kepada Ibu. Lalu nanti jam 12 siang saya akan datang kembali untuk memberikan Ibu makan siang. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau ada yang ingin Ibu keluhkan? Tidak ada ya, Ibu ya. Jika nanti Ibu memiliki keluhan sebelum saya datang kembali ke sini, Ibu bisa mencet tombol yang ada di sebelah kanan. Nanti saya atau perawat lain akan datang untuk membantu Ibu dan melakukan pertolongan kepada Ibu. Oke. Saya lepas sarung tangan dulu ya. Oke, saya cuci tangan dulu ya, Bu. Oke. Ibu bisa beristirahat ya. Saya